Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Tribuners. Senang sekali rasanya saya Kinan Aulia dapat menjumpai Tribuners semua dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan pastinya harus selalu semangat. Wow, luar biasa sekali pada hari ini ya. Kita berjumpa kembali dalam program Tribun Timur. Dan hari ini edisi spesial kita kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Spesial. Tapi hari ini ada hal yang sangat istimewa karena narasumber kita yakni langsung dari Balai Latihan Kerja Kota Makassar. Nah, yang datang ini siapa lagi yang bukan, kalau bukan Kepala Balai Latihan Kerja Makassar. Ada Bapak Dr. Fitro Handrahmawan, SE MPD. Tapi sebelum kita menyapa Pak Fitro, tentu saja Kinan mau juga announce kepada seluruh Tribuners bahwa hari ini kita akan membahas dan kita juga akan mengupas tuntas mengenai apa itu Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar atau BBPVP Makassar. Wow, luar biasa sekali. Langsung saja mungkin Tribuners sudah hadir bersama Kinan Aulia. Tentu saja di studio Tribun Timur ada Bapak Dr. Fitro Handrahmawan, SE MPD, selaku Kepala Balai Latihan Kerja Makassar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Pak Fitro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Kinan, salam kenal Tribuners, salam kenal, saya Fitro Handrahmawan. Senang sekali hari ini mendapat kesempatan dan ini pastinya apresiasi untuk Mbak Kinan dan tim serta para Tribuners sekalian. Iya, Masya Allah. Ini di awal sapaan dari Pak Fitro, senang sekali ya karena ini juga pertama kalinya Kinan bertemu dengan Bapak dan Alhamdulillah karena Bapak punya waktu dan juga kesempatan sehingga hari ini bisa mewakafkan mungkin sedikit waktunya Pak ya untuk pastilah berbagi untuk informasi. Kita akan menyempatkan waktu seluas-luasnya. Waduh, oke baik. Mantap emang Pak Fitro nih. Baik Pak Fitro, mungkin sebelum jauh-jauh Kinan mau tanya kabar dulu nih sebagai Kepala Balai Kerja Makassar, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Dengan segala aktivitas mungkin dengan yang cukup Alhamdulillah, padat. tentu kami sangat bersyukur. Iya. Bersyukur karena diberi kesempatan untuk bertemu, diberi kesehatan, dan tidak ada kata lain selain alhamdulillah tentunya. Baik. Iya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, tapi ngomong-ngomong dari kabar, Kinan mau beranjak dari aktivitas Pak Fitro sebagai Kepala Balai yang memang senantiasa harus juga mengkoordinir beberapa divisi dan staf ya. Gimana Pak aktivitasnya selama di Kota Makassar mungkin? Alhamdulillah, ya ini termasuk bagi saya sekeluarga. Kesempatan bertugas di BLK Makassar ini tentu kesempatan emas, kesempatan yang luar biasa. Karena sudah sekitar 10-11 tahun kami awalnya dulu tugas di Makassar, kemudian ada kesempatan balik kembali ke Makassar. Tentu ini kan sesuatu yang sangat menggembirakan tentunya dari sisi tugas. Dari sisi kekeluargaan kami juga merasakan suasana kebatinan yang luar biasa tentunya. Karena ibarat orang pulang kampung, otomatis banyak kita rasakan ya nikmat-nikmat yang mungkin kemarin-kemarin sempat tertunda atau bahkan mungkin hilang ya. Kulinernya, ya kan, kemudian keakraban keluarga dan lain-lain sebagainya. Itu kan tentu tidak ternilai tentunya ya. Lebih-lebih untuk masalah tugas. Kebetulan saya mulai bertugas itu memang di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi sejak saya merantau tahun 84, tugas pertama saya di Parepare. Tahun 86. Kemudian berpindah tugas ke BLK Makassar tahun 95. Kemudian setelah itu sekian lama baru pindah keliling ke Jawa. Seperti itu. Berarti ini seru juga nanti untuk kita gali profil dan juga karir, jenjang karir dan sepak terjang seorang Kepala Balai Kerja Kota Makassar ya, seru sekali. Berarti Kinan bisa bilang Pak Fitro pulang kampung ya hari ini. Pulang kampung. Oke, baik. Baik Pak Fitro, seperti tema kita juga hari ini banyak sekali mungkin Tribuners di luar sana, bahkan Kinan yang memang sangat ingin tahu tentang profil ataupun juga kegiatan-kegiatan yang ada di Balai Latihan Kerja Makassar. Tapi saat ini mungkin sudah berubah nama juga menjadi Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar. Mungkin
mungkin singkat cerita boleh dijelaskan terlebih dahulu mengenai profil dari BBPVP Makassar, Pak. Silakan. Baik, ya. Terima kasih Mbak Kinan ya, para Tribuners. Mungkin banyak orang yang sudah kenal BLK Makassar. Iya, betul. Tapi tentu banyak juga yang belum kenal gitu ya. Jadi BLK Makassar sendiri sudah berdiri sejak tahun 73 ya. Sebenarnya awalnya kerjasama dengan JICA, itu perencanaannya tahun 71, kemudian 73 mulai dibangun, diresmikan oleh Pak Soeharto itu tahun 77. Ya, berubah nama dari PLKI Pusat Latihan Kerja, kemudian menjadi BLK Balai Latihan Kerja, kemudian berubah lagi menjadi BLK lagi, BLKI maksud saya, terus berubah sampai yang hari ini tadi Mbak Kinan sebutkan ada nomenklatur baru, yaitu Permenaker nomor 1 tahun 2022 tepatnya, dari Balai Latihan Kerja Makassar, tidak pakai kota ya. Oke, ya. Karena ini mempengaruhi betul. mempengaruhi apa ya, tugas pokok fungsi ya. Baik. Menjadi Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Makassar. Jadi ya tingkat eselonerisasinya dari eselon 3 menjadi eselon 2. Kemudian dari wilayah kerja BLK Makassar, tidak ada kotanya ya. Di-announce 2 kali ya. Karena apa? Karena selalu ada penyebutan kota, itu menyempitkan dan mengerdilkan tugas pokok fungsi kami. Karena kami wilayah kerjanya itu 4 provinsi. Jadi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat sampai Gorontalo. Di 4 provinsi itu ini. Dengan 24 yang sekarang ya, sebelumnya 27 kabupaten kota. Jadi alangkah kurang pasnya kalau kita menyebutkan balai latihan kerja Kota Makassar, sementara bekerja membina wilayah di provinsi lain. Seperti itu. Ya. Oke, ini jadi edukasi juga pastinya. Iya. Ya, walaupun tentu substansi BLK-nya sendiri mungkin ya tidak hilang lah ya. Iya, betul. Baik Pak, ini mungkin sedikit edukasi untuk di awal perbincangan kita bersama Pak Fitro. Nah mungkin dengan hadirnya BLK Makassar ini mungkin Pak Fitro, banyak juga di luar sana yang belum tahu sebenarnya di dalam ini dilatih apa saja sih, atau rekrutmennya ini di dalam rangka pelatihan apa saja mungkin. Baik, ya secara singkat perlu kami jelaskan ya, bahwa BLK Makassar ini masih bersyukur kita masih mengelola 12 kejuruan. 12 kejuruan dari yang teknis maupun istilah kita non teknis. Kategori teknis itu ada otomotif, kemudian manufaktur, ada las, kemudian refrigerasi, ada listrik, ada konstruksi, ada 12 kejuruan. Kemudian yang non itu ada tata rias, ada German, administrasi bisnis, seperti itu. Jadi dari 12 kejuruan ini kita lahirkan lagi, ada 48 programnya. Programnya. Dan memang sedang berproses mencari keseimbangan, karena dari 48 program itu semua pelatihannya orientasinya adalah di sertifikasi. Maka kami memiliki 103 sekarang ya, 103 skema sertifikasi. Sebenarnya idealnya adalah program itu harus bukan relevan, artinya berkorelasi dengan skema harusnya. Jadi ini duluan skemanya yang lebih banyak, pengembangan programnya yang agak belakangan. Tapi itu pun ya alhamdulillah BLK Makassar mensyukurinya karena masih eksis sampai sekarang ini. Sejak berdirinya BLK sampai sekarang ini masih eksis lah. Oke, baik. Ini kalau kita dengar memang dengan hadirnya pelatihan yang teknis dan juga non teknis memang terbagi dari beberapa program. Ini luar biasanya sampai menghasilkan lagi perkembangan program selanjutnya ya Pak. Nah ini yang kita mau bahas juga Pak mengenai sertifikasi ini dalam bentuk seperti apa Pak. Dan kedepannya mungkin dengan hadirnya sertifikasi ini akan membantu progres teman-teman yang ikut pelatihan juga atau seperti apa Pak? Silakan Pak Fitro. Ini salah satu barangkali nilai tambah dan nilai
jual dari pelatihan di BLK. Ya, bukan berarti menafikan kalau pelatihan di LPK, lembaga pelatihan yang swasta, pastinya juga plus minus lah ya, plus minus. Tetapi tentu sekali lagi kita tidak dalam rangka menafikan itu semua. Kalau pelatihan di BLK, itu kami menyiapkan atau memang proses pelatihan semua diakhiri dengan sertifikasi. Oke, baik. Sertifikat yang didapatkan yang pertama adalah sertifikat lulus pelatihan. Ya, kemudian setelah itu diikutkan untuk uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi. Oh, berarti beda ya, Pak? Beda. Karena orang yang berlatih yang lulus belum tentu kompeten. Iya. Ini yang mungkin harus dipahami juga mungkin ya bagi teman-teman yang ingin juga ikut dalam pelatihan BLK bahwa ada 2 sertifikasi yang berarti untuk kompetensi ini tidak semua dong Pak ya untuk mendapatkan. Karena yang menguji bukan yang melatih. Wow, ya. Jadi yang menguji itu adalah lembaga independen, namanya Lembaga Sertifikasi Profesi. Memang BLK memiliki LSP2 namanya. Itu melakukan uji secara independen. Asesor yang melaksanakan, asesor-asesor yang memang qualified, kemudian sertifikatnya yang mengeluarkan adalah BNSP, skalanya nasional, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sertifikatnya bergambar Garuda, dan itu pasti menjadi kebanggaan manakala orang memegang sertifikat itu. Yang logo Garuda itu. Karena di industri, di perusahaan saat sekarang ini kan yang dituntut adalah kompetensi. Ya, pengakuan kompetensi itulah yang barangkali ya kita harapkan menjadi orientasi teman-teman yang berlatih di BLK. Ya. Seperti itu. Berarti mungkin kadang Pak Fitor kita cerita sedikit mungkin juga pengalamannya, banyak juga para teman-teman yang juga sudah bergabung dan ikut dalam pelatihan BLK Makassar yang memang sudah mengikuti pelatihan tapi tidak semuanya mendapatkan sertifikat untuk uji kompetensi ini. Nah, untuk hadirnya uji sertifikat yang kompeten ini ke depannya progres untuk pekerjaannya memang sangat mendapatkan benefit Pak Fitor. Iya, pasti. Karena perusahaan sekarang sudah banyak yang menerapkan persyaratan kerjanya bukan karena ijazah, tapi karena kompetensi. Sehingga bukti otentik kompetensi itu adalah sertifikat kompetensi. Jadi memang kita berharaplah mulai kesempatan ini, melalui media ini, para Tribuners ya, mulailah barangkali memang membekali diri dengan kompetensi, bukan semata-mata ijazah ya. Sekali lagi, bukan merendahkan ijazahnya, tetapi kita tahu sekarang perguruan tinggi itu kan ada sertifikat pendamping ijazah ya. Ya artinya dibutuhkan memang legalisasi stratanya menggunakan ijazah, tetapi legalisasi kompetensinya dan ini menjadi modal untuk mereka bekerja, itu pasti adalah bukti kompetensinya. Seperti itu. Jadi selain ijazah tentu saja mungkin banyak perusahaan yang sampai saat ini apalagi kalau kita lihat memang tahun semakin digitalisasi juga Pak Fitro, otomatis juga tetap membutuhkan skill kompetensi yang diakui secara sertifikasi. Nah, untuk menemukan itu ya sudah ayo gabung di BLK ya. Ya. Baik. Ini barangkali yang termasuk kita ingin gitu ya, semua masyarakat khususnya Tribuners ini, ayolah berbondong-bondong ke BLK. Kenapa? Karena BLK ini semua difasilitasi negara. Dengan kata lain, pelatihan di BLK itu gratis. Ya, tentu bukan berarti gratis itu tidak bermutu. Ya, jangan salah. Belum tentu gratis itu tidak bermutu. Gratis karena memang kita dipercaya untuk mengelola dana anggaran pemerintah ya, pusat gitu ya. Ya perlu kami sampaikan bahwa BLK Makassar atau Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar ini adalah lembaga pelatihan yang vertikal. Jadi kita mengelola anggaran-anggaran dari APBN bukan APBD. Mungkin masih banyak juga rekan-rekan khususnya Tribuner mungkin salah mengerti bahwa kita menggunakan dana daerah gitu ya. Tidak.
kecuali kalau yang sifatnya kerjasama, ya. Pola kerjasama ini sumber anggarannya bisa dari mana saja, beda lagi. Pola pelatihannya mungkin juga beda lagi, seperti itu. Baik, Pak Fitro, terima kasih untuk penjelasan Anda di awal ini. Nah, mungkin kita lanjut juga, Pak. Hadirnya BLK ini sampai saat ini pasti memiliki visi misi dan tujuan yang bersinergi. Untuk itu mungkin boleh dipaparkan juga, Pak Fitro. Ya, sebenarnya sejak era presiden kita itu kan visi misinya memang kepada satu visi misi, ya, visi misi presiden. Tapi kalau di level kementerian yang dalam hal ini menjadi pembina kita, sudah mengalami berbagai macam perubahan kebijakan. Yang sekarang ini ada yang namanya transformasi BLK. Transformasi BLK itu satu dari 9 lompatan dari Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini Ibu Ida Fauziah. Terobosannya adalah ada 9 lompatan. Salah satunya adalah transformasi BLK. Transformasi BLK tentu seperti tadi yang Mbak Kinan sampaikan, ini mengantisipasi, kemudian menyesuaikan, dan pastinya untuk mereformasi pola pelatihan, ya tentu yang bisa menyelaraskan dengan perkembangan zaman, apalagi era sekarang, era digitalisasi. Dan perlu kami sampaikan bahwa di BLK tidak asing lagi dengan pemanfaatan teknologi itu. Satu diantaranya kita adalah pelatihan kita bisa blended training. Baik, seperti apa tuh blended training? Blended training itu misalnya secara teori kita bisa online, tapi kemudian prakteknya praktek di workshop seperti itu. Dan ya ini bukan sebuah kesombongan ya, tetapi informasi Pak. Salah satu inovasi juga yang dilakukan di BLK kami, BLK Makassar, bahwa di workshop-workshop kami itu kita sudah menggunakan media yang lumayan canggih lah. Alat untuk media pembelajarannya kita juga sudah menggunakan smartboard, ya kan? Dan saya kira mungkin baru BLK kami lah yang menggunakan itu, karena cukup untuk di workshop ya, karena memang juga lumayan mahal kan smartboard gitu kan. Jadi dengan menggunakan smartboard itu bisa menjadi media tulis, bisa dia menjadi media untuk interaksi, bahkan untuk browsing bahan ajar yang terbaru seketika itu juga bisa kita lakukan. Bisa diakses. Bisa langsung seketika. Kalau Kinan dengar dari cerita Pak Fitro, rasanya ingin langsung registrasi hari ini juga saya, Pak. Ya, luar biasa sekali. Satu hal yang sangat menarik adalah tentang akses ataupun juga penggunaan sistem digitalisasi yang digunakan ini memang sudah sangat kekinian dan milenial, Pak. Insya Allah seperti itu. Iya, baik. Dan mungkin kalau kita lihat memang fasilitas yang disiapkan sangat memudahkan untuk para teman-teman yang ikut latihan di BLK tersebut. Nah, untuk Pak Fitro sendiri sebagai Kepala Balai Latihan Kerja Makassar, bagaimana sih Pak Anda mungkin melihat ya, sebelum kita membahas terlalu jauh juga mengenai strategi yang nantinya akan Anda lakukan bersama divisi-divisi yang ada di BLK Makassar tentang cara meningkatkan produktivitas. Apalagi kalau kita lihat sekarang Pak, memang banyak sekali nih pengangguran dengan hadirnya BLK Makassar. Silakan Pak Fitro. Ya, semenjak nomenklatur baru, memang ada juga isi kurikulum pelatihan kita itu ada materi produktivitas. Oke, baik. Dan untuk materi produktivitas ini tidak semata-mata menggunakan instruktur yang ada di BLK. Boleh kita juga menggunakan tenaga dari luar. Tetapi kami pun juga mempersiapkan dan dipersiapkan tenaga instruktur kita dilatih untuk materi-materi kewirausahaan gitu. Jadi memang langsung tidak langsung anak-anak didik kita itu sudah dibekali dengan ilmu kewirausahaan, ilmu untuk usaha mandiri seperti itu. Dalam perjalanan anak-anak kita, teman-teman kita ini juga diberi peluang-peluang. Misalnya kami kerjasama dengan pihak ketiga. Contoh misalnya tadi pagi kita kebetulan ada pembukaan pelatihan untuk tahap kedua. Kita hadirkan dari Kala Holding.
dari Kala Holding. Kebetulan dari PT Haji Kala ini memberikan bekal peralatan untuk diberikan kepada lulusan siswa kami untuk diberdayakan untuk berusaha, berusaha secara kelompok. Artinya stakeholder kami ini juga mulai peduli dan memang sudah makin banyak yang bersiap untuk membantu berusaha mandiri, tetapi tentu mandiri dalam hal ini juga diciptakan kelompok lulusan-lulusan dari kami. Gitu. Jadi secara tidak langsung kita juga ke depan optimis akan ada wirausahawan barulah yang lahir dari BLK. Seperti itu. Dengan hadirnya juga mungkin beberapa metode pembelajaran yang ditawarkan secara entrepreneurship seperti itu ya Pak Fitro. Nah, kalau kita mau ngobrol juga nih Pak mengenai para lulusan yang sudah menyelesaikan mungkin pelatihan di BLK sampai saat ini, progresnya mungkin ada beberapa lulusan yang terlihat juga Pak, bagaimana dari hasil evaluasi atau kacamata teman-teman di BLK Makassar nih melihat para lulusan? Iya, hasil penelusuran kami memang di samping lulusan kita itu bisa masuk bekerja langsung ke dunia industri, ke perusahaan-perusahaan, tapi ada juga yang membuka bengkel-bengkel, kemudian ada juga yang memang punya usaha-usaha yang yang dibesarkan, awalnya memang kelompok, kemudian juga mereka juga bisa mandiri gitu kan. Contoh yang paling sederhana misalnya, lulusan untuk kejuruan garment misalnya, mereka bisa usaha di rumah, mereka bisa usaha kelompok. Kemudian juga ada beberapa lulusan pelatihan kita barista misalnya, membuat kafe kecil-kecilan dan seterusnya. Kalau yang bekerja langsung ya banyak, untuk jurusan las misalnya lulusan untuk keahlian las, kemudian otomotif, kemudian bubut, pendingin, ya banyak lah ya. Ke depan pasti kita optimis lah ya, optimis. Tapi tentu itu harus disertai dan dibekali dengan tekad kuat kepada teman-teman kita yang masuk ke BLK. Orientasi pelatihannya akan kemana? Ya jangan sampai mereka pelatihan hanya mohon maaf, iseng-iseng, hanya untuk buang waktu kasarnya, ya kan? Kan ada juga beberapa yang kita dapati gitu kan, seolah-olah masuk BLK itu ya untuk isi waktu, termasuk kadang-kadang hanya ikut-ikutan kan gitu. Nah ini yang sangat disayangkan gitu kan, sangat disayangkan. Tapi mungkin poin positifnya Pak, jika ada yang berawal dari ikut-ikutan, tapi mungkin positifnya ketika hadirnya ternyata mereka betul-betul kompeten adalah memanfaatkan sertifikat yang didapatkan ya Pak ya. Lepas dari itu, kan kebetulan secara kesisteman, begitu masuk BLK kan kita juga bekali sejak awal pengenalan-pengenalan, misalnya pembinaan fisik mental disiplin, ya kan. Kita melibatkan semua angkatan lah, hampir semua angkatan ikut terlibat melatih. Paling tidak memberi pembekalan awal lah ya, pembekalan awal. Untuk dia kenal yang namanya disiplin seperti apa. Ya memang pelatihannya tidak terlalu berat lah ya, tidak semi militer juga tidak gitu. Walaupun mengajarkan militer gitu kan. Tidak semi militer tapi adalah dikit adalah paling enggak ya pembelajaran awal untuk pembinaan fisik, mental dan disiplin itu. Kemudian ada juga basic soft skill gitu kan. Soft skill itu kita melibatkan teman-teman para industriawan, dia bisa mengenalkan budaya kerja, kemudian bagaimana sih wawasan industri seperti itu. Ya, jadi banyak sih yang kita buat skema, bahkan beberapa yang kita inovasi gitu ya, untuk membuat anak-anak kita itu cepat ada pemahaman, kemudian termasuk juga ya brainwash menuju lebih baik lah kira-kira seperti itu. Jadi brainwashnya ke depan pasti lebih baik lagi daripada sebelum mereka ikut pelatihannya. Seperti baik, itu. Ini mungkin banyak yang bertanya juga nih Pak Fitro, untuk lama pelatihan di BLK sebenarnya tuh seperti apa, atau ada durasi waktu mungkin? Ada istilah kita durasi pendek, ada durasi sedang dan ada durasi panjang gitu ya. Durasi pendek mungkin pelatihan yang ada paket-paket kerjasama mungkin yang 100 jam pelatihan. Di istilah kita adalah jam pelatihan A 45 menit ya.
bukan jam apa ya, jam ini ya digital atau jam ini, jam pelatihan. Jam pelatihan. Ya, tapi rata-rata pelatihan di kami itu sekitar 3 bulan. Ya, 3 bulan. Yang ini yang umum, umumnya. Ya. Tapi ada juga program yang sedang berjalan ini, anggapnya pelatihan durasi pandang, ada yang 1 tahun, 1 tahun. Dan ke depan, kebetulan ini ya just info aja ya Mbak Ginan dan Tribuners, bahwa alhamdulillah BLK Makassar ini mendapat kepercayaan bekerja sama dengan pemerintah Austria. Wow, luar biasa. Ya, kami mendapatkan bantuan untuk pengembangan BLK Maritim. Jadi insya Allah ke depan kemaritiman di wilayah Indonesia Timur ini bisa kita support dari BLK Makassar. BLK Makassar. Seperti berarti itu. Dengan hadirnya kerjasama seperti ini menambah peluang buat teman-teman yang ikut pelatihan di BLK ya? Insya Allah seperti itu. Untuk kedepannya pasti ada benefit yang didapatkan dari hasil pelatihannya, tapi yang kinan highlight nih kata Pak Fitra adalah kesungguhan di awal sesuai dengan skill yang dimiliki. Baik Pak, Kinan mau nanya-nanya juga nih seputar pola kerjasama dengan beberapa industri. Tadi kan kalau Kinan mendengar ada juga nih dari Australia yang juga Austria, maaf, untuk maritimnya. Mungkin kalau untuk di Indonesia ataupun juga di Makassar oleh industri mana saja nih Pak sampai saat ini? Ya, sebagian besar, terutama industri-industri besar di Makassar ini sudah bekerja sama dengan kami. Dan bukti keseriusannya melalui Pak Nasrun yang membidangi bidang pemberdayaan, kita sudah terbentuk yang namanya Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri, FKLPI. FKLPI itu memang diharapkan mereka itu menjembatani termasuk memberikan kesempatan kepada lulusan-lulusan kami untuk masuk di dunia industri, baik melalui on the job training ataupun melalui magang dan atau bahkan langsung penempatan. Wow. Berarti jadi ada pembagian juga ya Pak? Ada proses dari mereka dari selain magang sebelum penempatan. Iya. Termasuk FKLP itu juga berperan untuk memperbaiki isi kurikulum di tempat kita. Bahkan termasuk yang beberapa saat yang lalu, pola kerjasama yang kita lakukan, kalau saya mengistilahkan ya, industri itu sekarang mulai ikut, bukan hanya menanam, tapi mulai mencangkul lah ya di lahan kita. Jangan selama ini fenomenanya kan industri itu kan hanya petik buah masak. Lulusan terbaik itu diambil. Yang diambil ya. Maka dari awal lah mulai merekrut, ya kan, kemudian menyiapkan tools untuk wawancara atau bahkan untuk tes tulis, itu pihak industri juga yang menyiapkan. Kemudian mewawancarai, kemudian juga mengawal proses pelatihan, termasuk ikut mengajar. Ya, jadi kita juga memang sangat terbuka. Kita tidak malu-malu kalau misalnya kemampuan teknis instruktur kita tidak sesuai dengan ekspektasi industri, ya kita undang silver expertnya atau mungkin para expert dari industri itu untuk mengajarkan. Jadi kita terbuka sampai ke sana. Berarti kalau kita lihat dan dengar, ini ada kolaborasi yang sangat baik antara industri maupun juga BLK kepada teman-teman yang sementara ikut pelatihan ataupun setelah menjadi lulusan pelatihan. Nah, luar biasa sekali mungkin Pak Fitro, tapi kita masih kepo juga ya untuk di spesial tahun 2022 ini, apalagi kalau kita kembali mengingat Pak Fitro di 2 tahun kemarin pada saat pandemi yang memang memukul beberapa sektor sehingga ekonominya, pendidikan juga semua berubah. Untuk di BLK sendiri kemarin bagaimana Pak cara dalam beradaptasi dengan situasi tersebut? Alhamdulillah teman-teman di BLK itu terbiasa untuk ya selalu punya kreativitas, punya inovasi yang tinggi ya. Pada masa pandemi kita bisa menciptakan program pelatihan yang produk pelatihannya langsung bermanfaat. Wow, seperti misalnya kejuaraan Garmen. Kita mulai dari awal misalnya kejuaraan Garmen. Saat rame-ramenya orang membutuhkan masker, kami membuat masker. Kemudian di Garmen kerjasama dengan di kejuaraan kecantikan misalnya, membuat face lid misalnya, ya kan, yang penutup itu plastik itu. Kemudian kejuaraan las itu juga membuat bilik sanitizer,
kemudian bilik apa namanya, bilik disinfektan, kemudian tempat cuci tangan gitu kan, yang kesemua produksinya ini diserahkan kepada masyarakat. Dan bahkan kala itu ada banyak unit kita serahkan kepada Pak Gubernur, kepada Pak Wali Kota untuk diserahkan ke masyarakat gitu kan. Misalnya kayak wastafel cuci tangan itu beberapa pasar, beberapa tempat kerumunan-kerumunan juga kita berikan. Dan itu apa ya, kita bentuk dalam bentuk pelatihan. Jadi bukan tetap berjalan. Tetap berjalan. Pak, ya? Artinya program itu kita buat memang misalnya kejuruan garment itu membuat masker. Ilmu menjahitnya kan tetap ada. Produknya memang sederhana. Dan ya tetap kan? Ada hasilnya. Tetap ada hasilnya dan hasilnya bisa diberdayakan. Ya. Termasuk yang tadi itu misalnya membuat bilik disinfektan misalnya, kan ada pengelasan itu ya. Mereka juga praktek mengelasnya, membuat ya namanya walaupun sederhana tapi kan ilmu tetap pengelasan tetap membutuhkan ilmu. Oke, baik, luar biasa sekali. Nah Pak Fitro, sampai saat ini mungkin apalagi sekarang kan kita sudah kembali di new normal, semakin kesini kita lihat juga memang COVID sudah semakin berkurang, aktivitas sekarang sudah semakin membaik, dan kita semua semakin produktif lagi nih kembali. Nah untuk di tahun 2022 Pak, sejauh ini mungkin bisa di-share juga mengenai data pendaftar yang ada sudah berapa banyak nih Pak untuk di BLK? Untuk tahun ini dan memang 2 tahun terakhir ini memang ada efek pandemi yang luar biasa ya. Betul. Dan tadi saya mengistilahkan ada refocusing anggaran. Kalau dalam kondisi normal target pelatihan di BLK itu kurang lebih 3.600 orang per tahun. Sejak adanya pandemi itu rata-rata hanya setengahnya. Artinya setengah itu ya mungkin antara 1.200, 1.500 begitu ya. Untuk tahun ini kita akan targetnya akan dibagi menjadi 4 gelombang. Kalau saya tidak salah itu ada 73 paket ya. Setiap gelombang, yang gelombang pertama itu kita melatih 24 paket ya. Ya, 24 paket. Dengan 7 gelombang yang hadir ini ya Pak? Rencana tahun ini 4 gelombang ya. Artinya rata-rata itu dibagi juga. Jadi ada 24, kemudian tadi sedang kami pembukaan itu ada 27 paket. A paket itu isi 16 orang. Jadi memang kita memang dalam rangka menjaga kualitas, tetapi kita juga menggunakan standar ILO. Standar ILO itu mengharapkan pola pelatihan yang dilaksanakan itu 1 orang 1 alat. Oke, 1 orang 1 alat. 1 orang 1 alat. Sehingga per kelas kita itu hanya kita batasi 16. Ada pembatasan mungkin Pak ya? Memang standar ILO kita memang seperti itu. Maka kita istilahkan dalam 1 paket itu hanya 16 orang. Maka tadi kami membuka 27 paket, berarti sekitar 400 sekian lah ya. Sekian. Berarti yang bisa mungkin Kinan simpulkan, ada beberapa orang yang mungkin ikut mendaftar juga tapi belum mendapatkan kuota ya Pak? Iya. Tapi mungkin mereka agak kecewa juga Pak, tapi kedepannya mungkin ini sebagai semangat baru lagi, kedepannya mereka boleh daftar lagi? Boleh, terus dan terus. Artinya selama, kan begini ya, bahasa kami sebenarnya terlalu tidak nyaman sebenarnya. Kita sebenarnya itu hanya mengatur kuota. Karena kesempatan hanya menunggu waktu mungkin menunggu waktu. Karena itu tadi pertama kelas kita terbatas. Terbatas itu dalam arti untuk menjaga kualitas ya. Karena per orang adalah per alat, maksud saya setiap orang memegang 1 alat. Nah, ibaratnya seperti itu, sehingga kelasnya sangat terbatas. Dengan keterbatasan anggaran tentunya, maka kuotanya juga memang menjadi terbatas. Kan seperti itu. Tetapi bagi masyarakat yang berminat, sebetulnya pertama memang kita harapkan mereka bersabar, jangan bosan mendaftar ya. Ini jangan dari Kepala BLK, jangan bosan mendaftar, artinya ada kuota buat Anda yang disiapkan. Pasti ada. Selalu ada kesempatan. Hanya sekali lagi kami tidak memilih yang terbaik, bukan. Cuma hanya betul-betul tergantung rezeki mungkin Pak ya?
Ya, dan saat itu kebetulan disesuaikan dengan program-program yang sedang berjalan. Karena program itu kan harus disertai minat dan bakat ya. Baik. Karena tes kami itu tes umum dulu, tertulis, kemudian ada wawancara. Dan pada saat wawancara inilah biasa pendalaman. Ya, jangan salah misalnya, ya mohon maaf untuk teman-teman yang mahasiswa, janganlah diberikan kepada teman-teman yang sedang kuliah. Kita berikan kepada anak-anak yang sudah menganggur, ya. Artinya kemungkinan tidak lulus itu salah satunya misalnya dia mendaftar sementara statusnya mahasiswa, kan? Misalnya seperti itu. Berarti poinnya ada di sini juga. Misalnya ya? Salah satu seperti salah itu. Satunya seperti itu. itu. Tapi memang tidak dapat dipungkiri kadangkala memang mungkin bisa jadi pada saat tes tulis nih lolos, tapi pendalaman karakter ketika interview ya, ada itu akan kelihatan. Ya, ada poin. Terutama ini juga. Masalah waktu didalami masalah minat bakatnya. Oke, tetap dites juga ya, Pak? Iya, diwawancara nih, didalami, termasuk juga nanti tingkat keseriusannya seperti apa. Iya, kan bisa, walaupun ini teman-teman kan juga punya pengalaman ya, ini lihat ini keseriusannya, yaitu tadi, seperti di awal tadi saya sampaikan, berilah kesempatan orang-orang yang serius. Kalau yang hanya iseng-iseng, hanya mohon maaf niatnya buang-buang waktu, ya berikutnya lah, sambil dia membentuk mental, siapa tahu, begitu mentalnya siap untuk berlatih, karena kan berlatih di BLK itu kan betul-betul berlatih seperti orang bekerja. Orang yang tidak biasa juga akan merasa berat. Capek juga. Contoh misalnya, pelatihan itu kan dari jam 7.15 ada apel, itu pulang jam 3:04 lah, atau hampir jam 4. Dan itu Senin sampai Jumat, kan ibarat seperti orang kerja. Iya, dari pagi sampai bertemu sore, Pak. Ya, dari pagi sampai bertemu sore, Senin sampai Jumat. Kadang-kadang ada juga pelatihan di hari Sabtu. Tergantung nanti ada materi yang sudah diajar, apa belum diajarkan, gitu kan. Jadi kalau orang tidak siap, ya banyak juga yang merasa keder duluan gitu kan di awal. Iya. Berarti memang selain daripada kesiapan, ini sangat seru sekali adalah kesiapan mental yang itu diperlukan juga. Dan juga minat dan bakat dari teman-teman atau calon yang ingin ikut dalam latihan kerja di Kota Makassar, di Makassar ya, BLK Makassar nih. Baik Pak, mungkin sebelum kita berlanjut di segmen berikutnya, untuk Pak Fitro sendiri nih, untuk teman-teman di luar sana atau mungkin Kinan ya, kedepannya mungkin nih Pak ingin ikut dalam pelatihan BLK Makassar, kira-kira bisa daftar di mana aja nih Pak? Mungkin bisa dicapai atau registrasi lewat apa nih Pak? Silakan Pak Fitro. Iya, terima kasih Mbak Kinan. Jadi kami beritahukan kepada Tribuners dan pada masyarakat umum ya, bahwa BLK Makassar terbuka setiap saat dari Senin sampai Jumat, dari mulai jam 7 sampai jam 4 sore ya. Silakan datang ke BLK Makassar, datang ke kios 3-in-1. Sekarang sudah berubah nama menjadi kios siap kerja. Wow. Di sana ada pelayanan, ada pelayanan, informasi pelatihan dan lain-lain sebagainya. Informasi tentang pelatihan, tentang sertifikasi, tentang penempatan, itulah integrasi kios 3-in-1 itu. Kios 3-in-1 itu sebenarnya filosofinya integrasi antara pelatihan, sertifikasi, dan penempatan. Tapi sekarang berubah nama menjadi kios siap kerja, artinya orang dipersiapkan untuk bekerja, iya seperti itu. Tapi bagi yang tidak sempat datang ke BLK, boleh membuka website kita. Di situ banyak informasi tentang bagaimana mekanisme pendaftarannya. Karena pendaftaran sekarang modelnya sudah pakai aplikasi ya. Iya. Atau di media sosial kita, keywordnya tulis BLK saja sudah bisa dapat. Atau BBPVP itu sudah pasti dapat. Tapi kalau di websitenya yang boleh. Sekarang ini adalah bbpvp-makassar.com. Oke, bbpvp-makassar.com. Ya. Wow, berarti langsung dibuka udah muncul juga. Insya Allah di situ ada termasuk alamat Instagramnya, Facebooknya, YouTube-nya, TikTok-nya. Oke, BLK main TikTok juga ya? Main dong. Tidak kalah dengan Tribun lah ya. Semua media digunakan. Betul. Apalagi kita udah di era digitalisasi ya Pak. Dan kita sudah praktek digital sebenarnya kan. Iya betul. Baik Pak Fitro, seru sekali. Nah sebelum mungkin kita mengakhiri perjumpaan kita, rasanya segmen kedua ini tidak
apa ya, kurang menurut Kinan kalau kita tidak tahu juga nih sosok dari narasumber kita pada hari ini. Tapi kayaknya sebelum kita gali terlalu dalam, kita bakalan kembali mungkin di jeda berikutnya. Kita akan gali juga sebenarnya bagaimana sepak terjang dari Kepala Balai BLK Makassar. Ada Bapak Fitra, selesai jeda berikut. Tribuners jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Virtual bersama Tribun Timur. Ya, baik Tribuners, senang sekali rasanya Kinan Aulia bisa menjumpai Anda kembali dalam segmen kedua dalam program Ngopi Spesial bersama Balai Latihan Kerja Makassar, tentu saja hari ini di studio Tribun Timur. Tadi di awal kita sudah sangat banyak berdiskusi bersama Pak Fitra. Kita banyak berdiskusi juga tentang sistem pelatihan di BLK Makassar, juga cara registrasi, bahkan cara mendaftar di BLK Makassar. Jadi harapan kami juga teman-teman bisa mengikuti dengan baik, dan juga untuk informasinya boleh langsung didapatkan juga di website dan juga sosial media BLK Makassar. Oke, baik, di segmen kedua seperti yang saya sampaikan di awal, kita bukan hanya akan membahas juga tentang BLK Makassar ini dengan BBPVP Makassar, tapi juga kayaknya kurang nih kalau kita tidak tahu atau tidak mendapatkan inspirasi sedikit nih oleh Kepala Balai Latihan Kerja Makassar. Jadi kita langsung saja sapa kembali, ada Pak Fitro masih bersama kita di studio Tribun Timur. Halo Pak, selamat sore. Ini udah sore ya, tadi Sudah siang. Sore, ya. Iya, masih semangat Pak di segmen Insya Allah, kedua? semangat. Oke, karena segmen kedua ini harus lebih semangat lagi Pak. Insya Allah. Iya, baik, sebelumnya Pak terima kasih. Di segmen pertama tadi kita udah dikasih informasi yang sangat luar biasa sekali. Bukan cuma informasi tapi ternyata edukasi tentang pekerjaan dan juga latihan kerja yang ada di BLK Makassar. Mungkin lanjut Pak di segmen kedua ini. Untuk Pak Fitro sendiri, dengar-dengar tapi ini fakta loh Pak ya. Yeah. Sebelum menjadi Kepala Balai Latihan Kerja Makassar, ternyata Pak Fitro dulu ini adalah siswa BLK Makassar. Itu gimana cerita dan proses perjuangannya Pak menjadi siswa, dan hari ini di tahun 2020, alhamdulillah dipercayakan untuk menjadi Kepala Balai BLK Makassar. Baik Mbak Kinan, Yeah. para Tribuner, terima kasih. Ini sebetulnya kesempatan untuk mengorek sisi mengingatkan hal-hal yang melankolis, mengingatkan hal-hal yang mungkin bagian daripada perjuangan ya. Mudah-mudahan kalau bisa ditangkap sebagai motivasi ya. Ya pasti Pak. Kayaknya mungkin butuh musik ini dulu ya Pak. Musik sedih dulu kayaknya. Iya. Silakan, memang benar, Pak. saya pernah berlatih. Jurusan otomotif tepatnya di BLK Makassar. Itu saya belajar tahun 84 ya. Tepatnya di bulan Juli. Karena saat itu saya tamat SMA, merantau, saya dari Jogja,
Kemudian quote and quote saya dititipkan pada Pak D saya, seorang angkatan udara. Nah, saat itu kebetulan ada koleganya di BLK, namanya Pak Supriyono, saya ingat sekali itu, jurusan bangunan ya. Tapi alhamdulillah ya beberapa saat kemarin juga kita sering bertemu, sudah sempat berterima kasih lah. Jadi saat itu begitu datang tidak terlalu lama, langsung saya ikut latihan di BLK Makassar itu. Yang memang kalau mengingat itu sangat mengharukan. Kenapa? Karena masih banyak guru-guru saya yang lalu itu jadi apa ya? Jadi anak buah saya jadinya. Malah bekerja sama dalam satu tim ya Pak? Iya, seperti itu ya. Ya. Itulah kira-kira sejarah awal ya. Jadi sebelum saya bekerja, karena kebetulan setelah tahun 84 saya berlatih, setelah berlatih saya juga kemudian bekerja di bengkel-bengkel, kemudian ya termasuk membantu membesarkan, saya punya bengkel dari almarhum Pak D saya ya di Dayak sana. Kesempatan yang berikutnya memang menarik, di tahun 86 itu ada penerimaan dan alhamdulillah saya diterima kerja di dulu namanya KLK, kursus latihan kerja. Ya, itu apa ya, tipe B atau ya lebih di bawahnya BLK lah ya. Di Parepare waktu itu. Kemudian di Parepare kurang lebih 9 tahun, kemudian pindah ke BLK Makassar. Pindah ke BLK Makassar tahun 95. Dan sebenarnya di sela-sela itu banyak hal-hal yang heroik, hal-hal yang menarik gitu kan. Contoh misalnya, pada waktu saya kerja di Parepare, itu karena gaji PNS waktu itu kan kecil sekali ya, 44.400 saya ingat itu ya. Jadi saya untuk memperpanjang apa ya, kepedean saya. Berarti pernah sangat pede ya Pak Fitra ya? Sangat pede. Saya ke Makassar, kebetulan almarhum Pak Lek saya itu punya PT-PT. Jadi saya sempat jadi supir PT-PT kurang lebih ya di sela-sela waktu ya, berjalan kurang lebih 2 tahun. Jadi sentral daya itu saya kuasai. Sampai sekarang masih apa Pak? Jadi sempat jadi supir PT-PT. Untuk apa? Menambah uang saku atau uang gaji itu ya. Itu cerita perjalanan yang heroik juga. Ada lagi juga tambahan, pada waktu saya tugas di KLK Parepare, karena kurangnya kegiatan, saya minta kepada pimpinan untuk ikut berlatih lagi di BLK Makassar. Jadi saya pernah berlatih di BLK Makassar itu 3 kali. 3 kali. Baik. Itu begitu semangatnya, begitu motivasinya, saya ingin maju, ya. Ya kembali lagi seperti tadi cluenya, kalau pengen berhasil, tidak ada kata lain memang, harus sungguh-sungguh. Harus apa ya, serius gitu ya. Itu cerita penderitaan lah. Tapi cerita pengalaman yang lainnya, setelah tahun 95 saya bertugas di Makassar, nanti tahun 2010 punya kesempatan untuk ya naik eselon lah ya, naik jabatan. Saya pernah bertugas di Balai Besar Serang. Ya, di sana kurang lebih 3 tahun. Kemudian berpindah ke Balai Besar Bekasi, Sefes Bekasi, kurang lebih juga 3 tahun. Setelah itu pindah ke kementerian. Ke kementerian waktu itu dari yang dunia pelatihan yang kita kelola, pertama menginjak di kementerian, saya mengelola keuangan. Setelah dari keuangan, kemudian pindah ke bagian penyiapan apa sarana prasarana, yaitu di bagian Lemlat. Dan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah ya, tahun 2019 diberi kesempatan untuk bertugas di Makassar. Nah, itulah fasenya saya pulang kampung. Ya, jadi alhamdulillah saya masuk ke sini Juli Agustus, mulai di Makassar. Ya sampai alhamdulillah sampai saat ini. Mudah-mudahan doakan sampai seterusnya pensiun di sinilah. Amin, amin. Jadi sekalipun dari Jogja pulang kampung ke Makassar, tapi sudah coba menu favoritnya apa nih untuk Pak Fitra sendiri di Makassar yang selalu terngiang-ngiang mungkin ya? Saya kebetulan ya alhamdulillah punya jodoh orang Bugis Makassar. Ya.
almarhum bapak mertua dari Bone, kemudian ibu mertua dari Pangkep ya, dari Pangkep. Baik. Jadi kalau bicara masalah kulineran Makassar, kayaknya hampir semua deh. Waduh, semuanya ya. Hampir Berarti kita semuanya. tidak usah sebutkan satu persatu nih, karena Ya karena semuanya. memang luar biasa Ya. kuliner di Makassar ini ya. Betul. Luar Makanya biasa. mungkin dapat rezeki dan nikmat rezeki Pak untuk bisa kembali pulang di Makassar. Itu dia. Oke, jadi bukan cuma mencicipi kuliner, tapi juga mendapatkan amanah menjadi Kepala Balai Latihan Kerja Alhamdulillah, Makassar. seperti itu. Baik, ini kita berikan aplaus yang meriah dulu yuk. Ternyata pernah menjadi supir PT-PT. Oke, baik, luar biasa sekali Pak Fitro. Mungkin sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, diskusi kita ya, tapi saya sangat berharap bisa bertemu sosok Pak Fitro lagi ke depannya dalam ruang diskusi lainnya. Yang terakhir mungkin Pak, apa sih sebenarnya mungkin Pak Fitro yang merasakan, apalagi udah banyak perjuangan ya di beberapa tahun sebelumnya, yang saat ini yang Anda lihat mungkin khusus di Kota Makassar, prospek kerja yang ada di Kota Makassar, tantangan terberatnya untuk anak muda apa sih Pak? Memang agak sedikit apa ya, mungkin bukan halu sebenarnya ya. Iya. Harus ada berani merubah sikap mental. Baik. Itu yang paling penting. Untuk apa? Untuk berani berjuang. Masa depan harus diperebutkan. Masa depan harus disiapkan. Tidak bisa hari ini mengharapkan hanya warisan, hanya apalagi mohon maaf hanya uang panai, tidak bisa. Oke, baik. Artinya apa? Artinya banyak kesempatan untuk mempersiapkan diri menjemput kesejahteraan. Salah satunya adalah mari dimulai dengan, kalaulah tidak selesai sekolah, tidak usah khawatir, ya kan? Lulus SD masih bisa berhasil, lulus SMP masih lebih bisa berhasil, apalagi sarjana. Untuk apa? Untuk bagaimana menjemput kesempatan bekerja, menjemput kesempatan untuk berwirausaha, bekali diri Anda. Bekali dengan keterampilan. Karena kalau kita tidak membekali dengan keterampilan, walaupun kita yakin setiap orang punya potensi. Iya, betul. Setiap orang punya potensi. Hanya potensi itu mau digali atau mau dikembangkan itu tergantung oleh kita. Maka BLK Makassar salah satu solusi terbaik untuk mempersiapkan diri, membekali diri untuk menjemput kesejahteraan. Bukan hanya bekerja, menjemput kesejahteraan. Tapi tentu tahapannya adalah bekerja. Untuk ya mencari nafkah, untuk mensejahterakan dirinya dan keluarganya. Saya kira itu. Luar biasa sekali, baik. Nah, ini mungkin kita akan minta closing statement dari Pak Fitro juga, tapi sebelum itu Tribuners, kita tadi sudah mendengarkan banyak sekali inspirasi dari perjalanan karir seorang Pak Fitro sebagai Kepala Balai Kerja Latihan Makassar pada sore hari ini di Studio Tribun Timur. Dan semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menjadi inspirasi, dan tentu saja buat teman-teman yang ingin melanjutkan atau menjemput kesejahteraan ya, saya kutip bahasa dari Pak Fitro nih. Silakan untuk gabung dan juga ikuti latihan yang ada di BLK Makassar, dan untuk informasinya silakan untuk bisa dicari di website maupun sosial media BLK Makassar. Yang terakhir mungkin Pak Fitro, ini dari tadi Kinan terakhir artinya nggak mau menutup perjumpaan kita ya. Banyak sekali yang saya ingin curi ilmu dan juga inspirasi dari Pak Fitro ini. Yang terakhir mungkin Pak Fitro, menutup pertemuan kita dalam ngobrol virtual hari ini, apa sih mungkin pesan dan juga mungkin motivasi yang boleh diberikan juga kepada seluruh teman-teman di luar sana yang sampai saat ini mungkin belum memiliki pekerjaan ataupun juga insecure Pak untuk melanjutkan ataupun melamar kerja di tempat-tempat manapun. Ya. Silakan Pak Fitro. Baik, intinya adalah Anda harus punya kompetensi, dan dengan kompetensi itu Anda insya Allah akan berkompetisi mendapatkan kesempatan kerja dan kesempatan untuk kesejahteraan diri pribadi dan keluarga tentunya. Dan kami BLK Makassar siap untuk membantu penyiapan tenaga kerja kompeten di wilayah Kota Makassar khususnya, dan di wilayah Sulawesi Selatan pada umumnya, dan Indonesia Timur lebih luasnya lagi. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus yang sangat meriah untuk Bapak Dr. Fitro Hanrahmawan, SE MPD. Wow, luar biasa sekali pada sore hari ini.
Baik, terima kasih banyak Pak Fitro. Senang sekali rasanya Kinan bisa membersamai Anda. Kami juga makasih banyak. Iya, dalam kurang lebih hampir 1 jam ini bersama Kepala Balai Latihan Kerja Makassar membahas banyak hal juga pada sore hari ini. Semoga informasi yang kita bagikan hari ini Pak Fitro bisa bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Dan semoga kita doakan juga Pak Fitro karir maupun juga kesehatannya selalu sehat. Amin. Dan pastinya selalu dilancarkan karirnya dan selalu membuka lapangan kerja untuk banyak orang. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Ginan, terima kasih Tribuners, terima kasih semua. Ya, baik. Baik Tribuners, itulah tadi hasil perbincangan dan juga diskusi hangat kita bersama Kepala Balai Latihan Kerja Makassar. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Fitro Handrahmawan SE MPD selaku Kepala Balai Latihan Kerja Makassar dalam membahas Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar BBPVP. Dan itulah tadi untuk teman-teman yang pastinya selalu ingin menyaksikan program dari Tribun Timur, silakan untuk selalu melihat dalam channel YouTube maupun juga Facebook Tribun Timur. Dan buat teman-teman untuk informasi lebih lengkap mengenai WLK Makassar boleh dicari di search di sosial media maupun juga website BLK Makassar. Untuk itu saya Kinan Aulia mewakili narasumber dan kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak.